Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Ardani. Saya mahasiswa dari Universitas Buana Perjuangan Karawang, jurusan Psikologi angkatan 2021. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah analisis dari film Babies. Presentasi ini ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah perkembangan anak, dosen pengampu Ibu Puspa Rahayu, MPSI Psikolog. Nah, dari film Babies tersebut terdapat 4 fokus anak dari berbagai negara, yaitu yang pertama ada pohon hijau dari Namibia, yang kedua ada Bayak dari Mongolia, yang ketiga ada Mary dari Jepang, yang keempat ada Hetty dari Amerika. Nah, analisis yang pertama itu tentang refleks pada bayi. Nah, refleks pada bayi ini atau bisa kita sebut sebagai refleks primitif itu ialah gerakan spontan yang secara alami dilakukan oleh bayi ketika ia mendapatkan sebuah rangsangan tertentu, muncul sejak bayi lahir dan hilang seiring berjalannya waktu. Nah, dari film Babies tersebut terdapat beberapa refleks, antara lain itu ada routing refleks. Apa sih routing refleks itu? Routing refleks itu menyebabkan neonatal menengok ke arah benda yang menyentuh pipinya seperti puting ibu atau botol. Yang kedua itu ada sucking refleks, yaitu saat si bayi disodorkan jari atau puting susu ibu, maka ia mulai menghisapnya. Nah, terdapat scene yang menunjukkan kedua refleks ini, tepatnya di awalan film ya. Yang ketiga itu ada gauge refleks. Gauge refleks itu untuk berdaham. Yang keempat itu ada starter refleks. Starter refleks itu ialah suatu respon tiba-tiba pada bayi yang baru lahir yang terjadi akibat suara atau gerakan yang mengejutkan. Nah, si starter refleks ini terdapat pada scene saat si bayi bayar yang dari Mongolia itu saat tertidur, ia dihampiri oleh seekor ayam, lalu si ayam itu mengepakkan sayapnya sehingga si bayar ini terkejut. Lalu yang kelima itu ada Babinski refleks. Nah, Babinski refleks ini terjadi bila telapak kakinya disentuh, maka bayi akan menarik kakinya atau jari jemarinya mengembang. Nah, si Babinski refleks ini terdapat pada scene si bayi Mary yang dari Jepang ketika kakinya ditulisi huruf kanji Jepang, si kaki Mary ini terlihat mengembang. Nah, kesimpulannya, tidak ada perbedaan refleks pada keempat bayi tersebut dikarenakan semua refleks pada bayi umumnya sama. Nah, lalu yang kedua ini analisis tentang perkembangan fisik. Bagaimana sih perkembangan fisik pada tiap negara tersebut? Nah, perkembangan fisik bayi tiap negara terlihat tidak ada perbedaan yang signifikan. Yang terlihat jelas hanya perbedaan warna kulit bayi, yaitu kulit sipan hijau yang memiliki kulit yang gelap. Tetapi selain itu, menurut analisis saya, fisik bayi yang paling kuat itu justru ialah si panijau ini. Kenapa? Karena dia diajarkan mandiri oleh ibunya, serta ia dibesarkan di lingkungan primitif. Jadi si panijau ini memiliki fisik atau daya tahan tubuh yang lebih kuat dibandingkan bayi yang lainnya. Lalu yang ketiga ini tentang analisis perkembangan motorik kasar. Bagaimana sih perkembangan motorik kasar? Motorik kasar bayi pada setiap negara tersebut. Sebelumnya kita bahas dulu apa itu motorik kasar. Motorik kasar merupakan perkembangan gerakan yang meliputi keseimbangan dan koordinasi antar anggota tubuh seperti merangkak, berjalan, melompat, atau berlari. Nah, perkembangan motorik pada di setiap negara tersebut terlihat sama. Hanya untuk bayi yang dari negara Mongolia, yaitu si Bayar, terlihat agak lambat dari bayi lainnya. Ya mungkin
karena orang tuanya terlalu cuek pada bayi dan terlalu fokus pada ternaknya. Dari film tersebut terdapat scene yang terlihat jelas bahwa si Bayar ini diterlantarkan oleh ibunya. Si ibunya itu terlalu fokus pada ternaknya. Jadi menurut saya si Bayar ini eh, memiliki motorik yang agak lambat dari bayi lainnya. Soalnya di scene terakhir pun si Bayar ini baru bisa berjalan di saat bayi lainnya sudah bisa berjalan. Nah, lalu yang keempat ini analisis perkembangan kognitif. Bagaimana sih perkembangan kognitif bayi di setiap negara? Nah, sebelumnya eh, apa sih perkembangan kognitif itu? Nah, kemampuan kognitif bayi adalah cara bayi dalam belajar berpikir, mengingat, membayangkan, mengumpulkan informasi, mengatur informasi, hingga memecahkan masalah. Terlihat perbedaan dari keempat bayi tersebut. Mungkin karena lingkungan dan pola asuh yang berbeda, perkembangan kognitif paling baik adalah bayi dari Amerika, yaitu si Hetty, dan Jepang, yaitu si Mary. Mengapa demikian? Mungkin karena perkembangan kognitif mereka baik karena didukung oleh fasilitas yang memadai. Terlihat beberapa scene yang menunjukkan bahwa si Mary dan si Hetty ini diberikan permainan yang mampu mengasah kognitif mereka, seperti permainan puzzle, permainan lainnya. Terus si Hetty dan si Mary ini oleh kedua orang tuanya itu dimasukkan ke sekolah bayi, sehingga kemungkinan mereka akan memiliki kognitif yang lebih baik daripada bayi yang lainnya. Lalu yang terakhir ada perkembangan bahasa, analisis bahasa pada setiap bayi setiap negara. Bagaimana sih perkembangan bahasa bayi pada setiap negara? Nah, perkembangan bahasa bayi pada tiap negara cenderung sama. Mereka sudah mampu mengucapkan kata seperti mama dan papa atau bisa kita sebut dengan babbling. Namun menurut saya seiring usianya bertambah, yang nantinya akan lebih cepat kemampuan bahasanya itu ialah bayi dari Namibia yaitu Panijau dan dari Amerika yaitu Eti. Mengapa demikian? Karena si Panijau ini oleh ibunya dibebaskan untuk bersosialisasi dengan anak-anak lainnya. Terdapat beberapa scene yang menunjukkan bahwa si Panijau ini sedang bermain, sedang bersosialisasi, lalu sedang makan bareng dengan teman-temannya. Lalu si Hetty pun sama oleh kedua orang tuanya ia eh, dibebaskan eh, pergaulan sosialnya seperti ia ditemukan dengan teman-teman sebayanya, dia diajak senam, maka kemungkinan si Panijau dan si Hetty ini memiliki yang nantinya akan memiliki kemampuan bahasa yang paling cepat dibandingkan bayi lain. Nah, kesimpulannya, perkembangan bayi di setiap negara relatif sama, tetapi perkembangan bayi cenderung cepat atau lambat itu dipengaruhi oleh pola asuh orang tua, lingkungan, dan gizi yang didapatkan oleh bayi tersebut. Sekian presentasi analisis saya tentang film Babies. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Uh, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.